Pak Memori yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada acara knowledge sharing Badan Kejuruan Teknik Fisika PI pada sore hari ini, Rabu 20 Januari 2021. Terima kasih Pak Aldiansyah yang bersedia untuk menyampaikan safety moment. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara sore hari ini. Seperti biasa, sebelum acara pokok kita mulai, kita awali dengan safety moment yang sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Aldiansyah. Kami persilahkan Pak Aldiansyah untuk menyampaikan safety moment-nya. Silakan Pak, terima kasih. Baik Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen Pak Edi. Ya, silakan Pak. Bisa kelihatan ya Pak ya? Sedang, ya sudah Pak. Baik, saya mulai. Ya, safety moment hari ini mengenai lightning strike Pak. Jadi the dangers of lightning strike. Jadi kalau mungkin saya bisa mulai. Ya, ini kalau dilihat di screen sini untuk World Lightning Map ya, ini saya ambil dari NASA Lightning Information. Jadi kalau dilihat ini data yang mereka kumpulkan dari tahun 95 sampai 2002. Jadi kalau dilihat yang semakin gelap ini berarti dia frekuensinya semakin tinggi begitu ya. Nah, jadi yang kelihatan merah dan gelap ini yang tinggi frekuensi lightning strike-nya, dan yang semakin grey itu semakin rendah begitu. Nah, itu dilihat di sini Indonesia ada di sini ya, Afrika yang paling banyak ya untuk ini ya lightning strike-nya, kemudian di Amerika Selatan. Nah, ini kalau dari data Pak ya, terutama untuk lightning strike di US. Jadi kalau di dunia sendiri ada antara kalau di 8 sampai 9 juta lightning strike untuk setiap hari itu Pak. Ya, jadi kemudian kalau di US sendiri itu sampai 70.000 ya untuk ini ya setiap tahun ya. Kemudian 20 juta setiap annually lightning strike-nya ya. Kemudian kalau lightning strike itu satu kali strike aja dia bisa mencapai sampai 27.000 derajat Celcius, sangat tinggi sekali temperaturnya, dan bisa sampai 100 juta volt. Nah, dari tahun data yang dikumpulkan di US ini, dari tahun 2006 sampai 2019 itu ada 418 fatality. Jadi kurang lebih sekitar 32 fatalities per year gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi by gender itu yang paling banyak itu yang laki-laki itu 79%, yang perempuan 21% gitu. Ini data dari US. Nah, itu kebanyakan itu yang fatality-nya sekali sambar itu bisa menyebabkan kematian. Nah, kalaupun dia bisa survive itu pasti akan mengalami masalah dengan saraf gitu ya. Jadi sarafnya rusak. Nah, dari data yang dikumpulkan ini kita lihat di sini by age Pak ya. Jadi antara yang paling tinggi itu antara umur 20 sampai 29 ya. 29 tahun ini yang paling banyak kena ya. Dan kemudian yang kejadian yang paling banyak itu antara bulan Juni, Juli, Agustus. Ini 3 bulan ini. Jadi waktu summer kurang lebih ya. Jadi di mana outdoor activity itu lebih banyak dilakukan masyarakat di luar rumah. Nah, ini ada sedikit outdoor tips ya. Jadi kalau apa yang mesti dilakukan kalau menghindari
sambaran petir kalau kita ada di luar rumah. Jadi kalau sebelumnya ini ya, saya sebutkan tadi bahwa yang dari data tadi 62% itu leisure activity di luar rumah, ya, kemudian sisanya itu daily routine, kemudian yang berhubungan dengan pekerjaan 14%. Nah, kemudian dari leisure activities itu ya, itu yang paling banyak mengalami sambaran petir itu ya fishing, jadi orang-orang yang memancing 44%, kemudian di pantai ya, kemudian ada yang boating juga 20%, sisanya yang swimming ya. Jadi ini lightning fatalities yang leisure activities tadi ya, yang 62% tadi. Nah, ternyata untuk sport sendiri itu masih di bawah dari water related activities ya. Ya, sport ada 14%. Nah, sementara water related yang tadi itu 35%-nya. Nah, untuk outdoor safety tips-nya disebutkan bahwa kalau kita berada di luar, ya, kita berada di luar ini kita mesti yang pertama kita harus cek untuk keadaan cuaca di luar. Pun kalaupun ada thunderstorm, kita harus segera masuk ke dalam bangunan gitu ya. Nah, itu lebih aman. Ataupun kita mencari shelter yang aman. Kemudian yang keempat itu berpisah. Jadi kalau berombongan itu berpisah karena disebutkan bahwa kalau itu akan mereduce untuk kemungkinan untuk injury. Jangan berada di kendaraan yang terbuka ya, ataupun dekat dengan structure ketika ada thunderstorm. Itu kalau kita dekat dengan structure, karena structure ada metalnya bisa menjadi rambatan dari lightning itu sendiri. Ini contoh foto bagaimana orang kena sambaran petir itu bisa merusak saraf-sarafnya. Kemudian yang terakhir ini untuk indoor safety tips-nya, sekalipun di dalam rumah itu dari data statistik 1/3 orang yang terluka karena atau injured karena sambaran petir itu ada di dalam rumah, 2/3-nya di luar. Nah, kalau di dalam rumah ini yang tips yang disarankan kalau ada thunderstorm ya, avoid water. Jadi kalau ada ribut petir disarankan untuk tidak mandi menggunakan shower karena air itu menjadi bisa penghantar kalau ada sambaran petir di sekitarnya ataupun kena ke building plumbing. Apalagi kalau kita tidak yakin bahwa building kita itu ada lightning protection yang cukup. Kemudian electronic equipment kalau bisa dihindari, juga telepon menggunakan kabel, dan yang terakhir adalah avoid windows. Jadi kalau ada thunderstorm kita jangan dekat dengan window ataupun konkrit ya. Ini salah satu contoh ini sambaran petir yang kena ke window. Ya. Mungkin itu saja Pak Edi, Bapak sekalian. Ini safety moment hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ediansah atas penyampaian safety moment-nya. Selanjutnya, segera kita mulai acara pokok kita. Kita serahkan waktunya untuk Pak Memori. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon izin saya share screen. Mungkin suara kurang jelas, di Jogja lagi hujan deras. Oh ya, ya Pak. Apakah bisa ditampil Pak ya? Muncul. Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Laksono, jajaran BKTFPI, dan Bapak Ibu yang mengikuti acara knowledge sharing ini. Perkenalkan, nama saya Memori Waru, saya alumni dari Teknik Fisika UGM, sekarang dari Institusi Amakusa Instrumentation Teknologi. Mohon izin saya menyampaikan materi, bukan ahli di bidangnya tapi sedang melakukan. Jadi kami dari Amakusa Instrumentation Teknologi sedang melakukan pengembangan teknologi instrumentasi pengukuran biofeedback. Sebenarnya pada dasarnya arah kenapa mengembangkan ini didasarkan kepada kebutuhan dari
klien, kebutuhan dari mitra-mitra kami, yang kebetulan adalah praktisi-praktisi, dibilang medis dan juga dalam psikologi, ada juga yang industri hubungannya dengan SDM, dibutuhkan alat-alat untuk mengukur biofeedback. Jadi mohon izin para senior yang ada di sini, saya berbagi buat kita dengan judul pengembangan teknologi instrumentasi pengukuran biofeedback. Sekilas tentang biofeedback, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya hanya mereview sedikit. Kalau biofeedback itu merupakan istilah umum yang mengacu pada serangkaian teknik untuk mengendalikan respon tubuh tak terkendali untuk mengobati penyakit tertentu, dalam menangani stres ataupun kelelahan, serta meningkatkan kesehatan pasien secara keseluruhan. Jadi biofeedback ini bisa dilakukan secara mandiri, sendiri, juga dengan bantuan terapis ataupun hanya dengan menggunakan alat. Jadi secara umum dikatakan biofeedback adalah cara untuk membantu mengembangkan kesadaran dan juga kemampuan yang lebih besar untuk mengatur fungsi fisiologis dan menggunakan sinyal dari tubuh mereka sendiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraannya, kesehatannya, dan juga kinerjanya. Tujuan dari biofeedback ini secara umum ada 3. Yang pertama itu adalah kesadaran, itu peningkatan kesadaran proses fisiologis, kognitif, dan emosional sangat penting dalam menciptakan perubahan. Jadi ada proses awareness, peningkatan kesadaran. Yang kedua titiknya adalah perubahan, change, di mana kemampuan untuk mengatur diri sendiri tergantung pada kemampuan untuk membuat perubahan yang berguna. Jadi change, merubah, kemampuan untuk mengubah kemampuan tubuh kita. Kemudian ketiga, generalisasi, ini peningkatan jangka panjang yang mungkin belajar dari lingkungan sehari-hari ataupun orang-orang yang di bidangnya terapis dan seterusnya. Jadi pada dasarnya ini biofeedback juga dipengertikan suatu proses untuk mendapatkan kesadaran yang lebih besar dari fungsi fisiologis tubuh sendiri, yang secara komersial dapat menggunakan instrumentasi elektronik atau lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan hasil manipulasi ataupun bisa memanipulasi sistem tubuh. Jadi manusia dapat melakukan biofeedback terapi untuk menyembuhkan diri sendiri atau terapi untuk mampu meningkatkan kinerja tubuhnya supaya dapat meningkat kesadarannya ataupun meningkatkan performanya. Jadi mungkin ini terlalu teoretik, ini saya ambil dari jurnal. Berikutnya, siapa sih yang perlu menjalani terapi biofeedback? Terapi biofeedback merupakan terapi yang sesuai bagi orang yang sedang berada di bawah banyak tekanan, under pressure, orang yang merasa berat, mungkin secara psikologis ataupun juga psikis. Orang yang menderita penyakit yang ditandai dengan pergerakan yang tak terkendali. Jadi orang yang buang air kecil secara tidak sadar, kontraksi otot, migrain, ataupun asma. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang telah mengonsumsi obat-obatan namun tidak memberikan hasil. 4, wanita dan pria yang berani menjalani biofeedback dengan alat yang dipasang pada tubuh. Jadi memang kalau terapi biofeedback ini umumnya menggunakan alat. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Terapi ini juga berguna bagi pasien yang mengalami nyeri, baik nyeri yang berulang, kronis, atau akut. Jadi berlaku juga bagi pasien yang telah diagnosis menderita fibromyalgia ataupun sindrom kelelahan kronis. Yang keenam, biofeedback juga dapat membantu atlet dan orang yang banyak melakukan kegiatan berat, karena tubuh mereka selalu mengalami pengencangan otot, kerobekan, rasa sakit pada ligamen akibat terlalu sering digunakan, dan juga nyeri.
Dan 7 ini terapi telah terbukti efektif untuk pasien yang menderita gangguan jiwa, termasuk depresi, bipolar, dan kegelisahan yang parah. Terapi ini dapat membantu pasien agar mereka tidak terlalu tergantung pada obat-obatan. Jadi biasanya kalau terapi biofeedback ini dilakukan di pengaturan kesehatan mental, jadi di mental health setting itu baru klinik perawatan primer, dokter, gigi, kiropraktik, dan terapi fisik. Bapak Ibu, saya tidak menekankan terapinya, tapi yang saya sampaikan adalah alat bantu yang digunakan dalam terapi biofeedback. Nah, tahu dalam modalitas yang dipakai dalam biofeedback itu adalah fungsi pernapasan, yakni tingkat pengukuran dan pola pernapasan serta karbon dioksida yang ada di dalam darahnya. Yang kedua adalah kardiovaskular, yang mana mengukur denyut jantung ataupun jantung HRV, variability pernapasan sinus, dan juga denyut nadi volume darah. Kemudian yang ketiga itu neuromuskular, yakni mengukur ketegangan otot dengan elektromiografi permukaan. Keempat itu skin conductance, untuk mengukur aktivitas kelenjar keringat ekekrin. Yang kelima, suhu kulit periferal, mengukur suhu jari tangan ataupun kaki. Dan keenam, sistem saraf pusat otak, mengukur sinyal gelombang otak. Jadi pada umumnya keenam modalitas ini yang dipergunakan, tapi memang ini selalu berkembang dan ini berubah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dipergunakan. Berikutnya, biasanya biofeedback dipakai untuk rehabilitasi fisik. Jadi biasanya itu biofeedback yang dipakai itu ada dua, yaitu biomechanical dan psikologikal. Biasanya kalau di sini sudah terbagi dalam dua bagian-bagian kecil, ada di dalam biomechanical itu movement, postural control, dan force. Kita tahu banyak alat terapi rehabilitasi fisik yang dipakai di sini. Dan dalam secara psikologis ada di neurovaskular, kardiovaskular, dan respiratori. Jadi mungkin fokus yang sering kami pakai karena banyak dipergunakan oleh klien dan juga mitra kami itu lebih banyak di psikologikal, walaupun di biomechanical juga alat-alat juga sering dipakai. Jadi kalau di biomechanical kita membangun itu namanya posturometer, jadi alat untuk memantau apakah postur kita itu mendadak keseimbangan atau tidak. Kadang kalau tanpa posturometer kita tidak tahu posisi kita itu tegak lurus atau badan kita condong ke depan, ke kanan, ke kiri, ataupun ke belakang. Nah, jadi itu bisa dalam proses rehabilitasi itu akan dikembalikan ke posisi netral. Jadi yang kami fokuskan di sini lebih banyak ada pada psikologikal, di mana sistem fisiologi tubuh yang dapat diukur untuk memberikan biofeedback. Jadi ada pada neuromuskular, sistem pernapasan, dan sistem kardiovaskular. Dalam sistem pernapasan kita tahu tingkat pengukurannya dan pola pernapasannya itu diukur, serta juga karbon dioksida yang dalam darah. Biofeedback pernapasan diberikan dengan mengukur pernapasan menggunakan elektrod ataupun sensor yang dipasang di bagian perut, dan juga mengubah pernapasan menjadi sinyal pendengaran dan visual bagi pengguna. Jadi kalau kita lihat di layar ini, bisa diperhatikan tampilannya, jadi bisa dilihat menjadi visual, apakah pernapasan tadi ritmenya seperti apa, nanti bisa dipantau lebih lanjut. Berikutnya, yang kardiovaskular, yaitu mengukur denyut jantung variability, variabilitas denyut jantung itu HRV, pernapasan, sinus aritmia, dan denyut nadi volume darah. Jadi tindakan kardiovaskular yang dapat digunakan untuk memberikan biofeedback secara real time meliputi detak jantung, HR, dan HRV, variability,
dan tekanan darah. Jadi biasanya juga tekanan darah digunakan sebagai fungsi mengukur kardiovaskular. Kemudian sistem neuromuskular mengukur ketegangan otot dengan elektromiografi biasanya. Jadi sistem neuromuskular adalah sistem saraf yang muskuloskeletal yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Jadi setiap ukuran dari sistem ini dapat digunakan untuk memberikan biofeedback neuromuskular. Metode ini digunakan rehabilitasi fisik. Jadi biasanya juga dipakai untuk rehabilitasi fisik. Secara umum, saya ulangi lagi, ada 5 yang biasa dipakai. Ada HRV, ada yang terdiri juga menggunakan elektrokardiogram, dan juga autoplethysmograph, PPG. Dan fungsi kedua, yaitu pernapasan, biasanya menggunakan strain gauge. Kemudian muscle tension, ketegangan otot, biasanya menggunakan elektromiografi permukaan, surface, dan juga konduktansi, skin konduktansi itu konduktansi kulit menggunakan GSR, respon galvanis, dan juga suhu menggunakan termistor. Jadi biasanya ini yang biasanya dipakai untuk skala besar. Nah, alat ini Bapak Ibu kalau di Indonesia agak jarang dikembangkan. Biasanya kita menggunakan produk dari impor, dan ini jarang sekali yang mengembangkan. Makanya ketika dalam diskusi kami dengan para mitra, ini sebisa mungkin bisa dikembangkan menjadi satu kesatuan yang komprehensif, yang bisa mengukur, bisa digunakan hanya untuk pemantauan fisiologis, pengukuran biofeedback saja, atau juga diperuntukkan untuk kegunaan yang lain. Kebetulan kami bekerja sama dengan Fakultas Psikologi dan beberapa psikolog dan terapi hipnoterapi. Mereka membutuhkan alat untuk memastikan bahwa hipno itu bukan sesuatu yang bukan, maksudnya hipno itu ilmiah, benar adanya. Nah, jadi mereka ingin membuktikan terukur, tindakan mereka terukur itu, terutama hipno dalam menerapi orang dalam proses penyembuhan atau pemulihan. Nah, jadi mereka butuh alat untuk melihat itu prosesnya dari awal, apakah terjadi recovery, perbaikan, atau tidak. Nah, nanti akan kami jelaskan berikutnya. Bapak Ibu kita semua, kami akan menjelaskan beberapa alat yang kita kembangkan. Kami kembangkan mungkin bisa menjadi diskusi bagi kita untuk selanjutnya. Beberapa hal yang akan kami kembangkan, baik yang kita produk sendiri dan juga kerjasama sekarang dengan beberapa stakeholder yang ada. Yang pertama yang kami sampaikan itu GSR Psychoanalyzer. Jadi ini kami produksi untuk memantau resistansi kulit, konduktansi dan juga resistansi kulit. Dan ini dipakai untuk analisis psikologis. Ya, sistem ini sudah kita ujikan di Sukovindo, jadi berfungsi sempurna, dan beberapa sudah dipakai di klinik-klinik psikolog yang ada, dan sekarang sedang diuji cobakan di unit psikologi. Jadi mereka mengembangkan untuk kegiatan hipnoterapi. Jadi untuk membuktikan apakah HGI itu, hipnoterapi itu punya dampak atau tidak. Dalam sekilas tentang GSR Psychoanalyzer ini, jadi sistemnya terdiri dari GSR, jadi sensor GSR, yaitu perangkat elektronika untuk mengukur biofeedback berupa resistansi kulit. Jadi tadi konduktansi, resistansi, sistem saja pengukurannya yang berbeda. Jadi pada pengukurannya probe dipasang pada jari tengah dan juga jari telunjuk tangan. GSR yang dilengkapi dengan sistem penguat instrumentasi memberikan informasi biofeedback berupa besarnya resistansi kulit real time. Jadi kita lihat di dalam grafik ini. Jadi setelah dipasang, dia akan dikuatkan sistemnya, kemudian difilter, jadi sesuai dengan alamiahnya. Kemudian besarnya informasi data keluaran dari penguat tadi diubah ke
interface unit menjadi informasi digital. Kemudian dengan PC itu berdasarkan algoritma yang kita tanam, jadi ini kita bangun menjadi sistem informasi untuk psikoanalizer. Jadi pengukuran biofeedback secara otomatis dapat dilakukan dalam periode tertentu. Jadi dapat dikendalikan oleh operator dan pengukuran responden dapat melihat layar monitor. Jadi kalau kita lihat dalam monitor ini ada grafik yang pertama naik, dia turun, kemudian ada dinamis di sini, pergerakan, kemudian turun lagi. Ini bukan buatan, maksudnya bukan dimanipulasi oleh komputer, tapi ini mencerminkan tingkat resistansi kulit dan juga konduktivitas dari klien tersebut. Jadi dia bisa pantau. Biasanya ada terapis ataupun ada operator yang mengendalikan ini. Kalau ada psikolog, dia akan memberikan wawancara, mungkin saja seputar aktivitasnya, juga berubah, bisa saja kegiatannya. Biasanya respon secara tubuh itu akan merespon. Jadi ini bisa kita lihat respon-responnya dari tubuhnya ini. Kalau dari sisi psikolog yang memberikan terapi ataupun yang memberikan pendampingan pada klien, dia bisa melihat. Biasanya dengan perubahan GSR ini bisa dia pantau kondisi psikologis ataupun kondisi keadaan real time dari si klien tersebut. Jadi resistansi kulit akan berubah-ubah sesuai dengan level biofeedback-nya. Jadi jika responden semakin stres ataupun semakin cemas, biasanya resistansi kulitnya akan menurun. Jadi grafiknya biasanya akan menaik. Jadi kalau levelnya kita lihat, orang yang stres itu levelnya biasanya akan menaik, bisa naik turun. Sebaliknya, jika dia merasa nyaman, tenang, responnya akan meninggi. Nah, jadi biasanya itu akan calm. Jadi calm itu kami desain seperti ini. Ini kebetulan edisi pertamanya, dan ini telah kita bangun mulai tahun 2005. Dari tahun 2005 itu kita perkenalkan di Asian Retail Expo 2005 di Ristek. Jadi ini kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi ini digunakan ketika ada kegiatan Ristek se-ASEAN di Jakarta. Jadi banyak yang menguji coba alat ini, melihat respon mereka. Jadi kebetulan mungkin Bapak Ibu kenal Prof. Sunarno, beliau yang salah satu inventor juga dalam alat ini. Beliau yang langsung nge-treat, jadi orang-orang akan mencoba menenangkan diri, mencoba levelnya seperti apa, cek, kemudian mencoba, ada yang mencoba bermeditasi, ada yang mencoba melakukan berdoa, ataupun dia mengingat sesuatu hal membuat dia kesel. Tapi dari respon yang mereka sampaikan, bahwa ini sangat cocok dengan kondisi mereka. Salah satu cerita yang ada di sini ada polisi. Jadi polisi ini seorang pengaman, jadi di situ pengaman PIV. Dia cerita kalau biasa orang yang megang senjata. Jadi kalau dia megang senjata itu dia merasa stres. Jadi kebalik. Kalau kita melihat senjata itu takut, kalau dia itu melihat senjata malah senang. Jadi setiap orang berbeda-beda. Jadi tingkat pengukuran respon tubuhnya terhadap sesuatu bisa dilihat juga dengan psikologisnya. Ada juga tentara dan beberapa menteri mencoba ini, dan mereka memberikan respon yang bagus untuk bisa dipakai sebagai analisis psikologis. Sampai kita mendapat apresiasi menjadi stand informatif karena banyak sekali sampai 500 orang yang menguji. Sistem ini juga kita perkenalkan di hadapan Menristek yang lama, tahun 2018, dan KSAL TNI, dan dapat respon, dan mereka merekomendasikan mungkin cocok ini dipakai oleh sumber daya manusia, SDM, ataupun perekrutan pegawai. Kita lihat apakah cocok dalam memberikan beban. Jadi ada orang senang diberikan beban, ada juga orang yang tidak begitu senang diberikan beban.
Nah, jadi dengan beberapa masukan dan penyempurnaan, kita coba penyempurnaan terus-menerus. Berikutnya, Bapak Ibu, sistem ini kita kembangkan bersama dengan Fakultas Teknik UGM, Fakultas Kedokteran UGM, dan juga Fakultas Psikologi untuk mengembangkan yang namanya Human Biofeedback Measurement System. Jadi ini sistem yang tadi, psychoanalyzer tadi kita tambahkan dengan pengukuran heart rate, kemudian dengan banyak hal, dengan heart rate, tekanan darah, SpO2, gitu, lengkap. Dan juga kita tambahkan thermal kamera, dan juga kita tambahkan pengukuran di otak, pengukuran dengan EEG yang kita pakai, kita coba kumpulkan dalam satu sistem dengan algoritma yang ada bersama dengan psikologi dan kesehatan, kita coba memformulasikan untuk mengetahui human biofeedback dari klien tersebut. Jadi setelah ini kita sudah mulai dengan kerjasama penelitian dalam judul komersialisasi instrumen deteksi perubahan energi negatif ke positif pada proses terapi kesehatan mental dan fisik. Jadi dari sisi terapinya ada di kesehatan dan juga psikologinya, terutama kesehatan mentalnya, kami dan Fakultas Teknik dalam sisi instrumennya. Nah, beberapa instrumen pengujian akan saya coba tampilkan, dan mungkin ini bisa berbagi bahwa masih banyak alat yang bisa kita kembangkan dalam berinovasi. Yang pertama, kita coba dalam psikoterapi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, inilah proses pengujian alat-alat yang ada tadi itu. Ini masih dengan prototipe sederhana. Kita mengembangkan psychoanalyzer ini yang menampakkan 52% dengan level dia masih calm. Kemudian ada pengukuran SpO2, oximeter, ada pengukuran thermal kamera, jadi melihat kondisi wajahnya, suhunya, dan ada dilengkapi dengan EEG, EEG, dan ada proses terapis dari psikolog. Jadi kebetulan terapi yang diberikan itu terapi relaksasi. Jadi ada beberapa fase yang diberikan, fase awal, kemudian ada terus latihan, kemudian ada induksi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar hipnoterapi, tapi dengan terapi body relaksasi diberikan terapi ini. Jadi terapi ini dilakukan, yang paling tahu terapi ini ya hipnoterapi dan para ahli, tapi kami dari engineer-nya memperhatikan kira-kira biofeedback yang terukur seperti apa. Jadi ini prosesnya bisa berlaku sampai 2-3 jam, dan terapi-terapi yang diperlakukan juga begitu banyak. Ada hanya body relaksasi saja bagi orang yang insomnia, supaya dia rileks dan dia bisa tidur. Juga bagi orang yang memiliki sakit, stres, ataupun yang lain, kendala dalam tubuhnya. Dan juga bisa dipakai dalam mengatasi fobia. Jadi ketika orang fobia ataupun punya masalah, koreksi dengan hipnoterapi ataupun terapi yang diberikan, dan kita bisa pantau hasilnya. Contoh pengukurannya yang sederhana, ini masih yang paling sederhana, kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Ibu, dalam pengukuran waktu, ini per durasi detik, kalau 6.000 detik, ya kira-kira 3.600, ya kira-kira 2 jam lebih. Ini kita lihat dari 0 ini kondisi awal, yang grafik yang kuning ini adalah pengukuran suhu di dahi. Jadi kalau kita lihat pengukuran suhu masih normal di dahinya, ini keluar dari thermal kamera. Kemudian dari yang warna biru ini adalah pengukuran dengan SpO2, jadi persennya masih mendekati 100%, berarti dalam saturasi oksigennya juga masih normal. Yang berbeda fluktuatif itu ketika terapi ternyata ada pada bagian GSR, yakni ini impedansi ataupun resistansi kulitnya, dan juga ada di dalam heart rate. Nah, jadi bisa kita perhatikan. Analisis yang kami berikan ketika dimulai itu biasanya pasien itu masih memiliki beban.
Jadi kondisinya masih di atas. Ini analisis kita coba. Tapi ketika sudah mulai diinduksi dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa terjadi sesuatu, terjadi mungkin perubahan emosional, dia akan terjadi pelonjakan. Jadi heart rate-nya itu naik sekali, terjadi fluktuasi, dan juga nilai daripada impedansinya juga naik. Nah, di sini terjadi pergolakan sampai di proses terapi hal ini akan semakin rendah kembali dan bisa turun dan calm sampai akhirnya bisa kondisi sempurna. Dan jadi proses ini terukur dan dari gambaran ini bisa dikembangkan oleh proses selanjutnya. Kebetulan terapi ini menggunakan EEG juga, jadi melihat seberapa dalamnya. Kebetulan terapinya itu dilakukan pada gelombang beta, jadi kita lihat apakah kedalaman tidurnya klien itu ditidurkan apakah sudah benar di kondisi beta ataupun di kondisi mana level otaknya. Jadi biasanya dari ahli itu mengatakan sebisa mungkin mereka dalam kondisi tidur beta, jadi mereka bisa diterapi dengan baik. Nah, untuk masalah terapi ini mungkin bukan bagian saya, tapi bagian kita adalah melihat performa ini. Dari sistem yang sudah ada pengukuran awal ini, kita kembangkan sistemnya menjadi lebih sederhana, kita kembangkan seterusnya menjadi produknya lebih simpel, tidak terlalu berat. Kalau kita lihat tadi sistemnya begini begitu banyak dan begitu ribet, kita coba reduksi beberapa alat, terutama di bagian SRP-nya hanya jadi kecil sekali. Jadi ada GSR-nya tadi ditambah dengan heart rate-nya, ini yang dipakai, dan ini ditambah Masih terputus, Pak. Mikrofonnya. Iya. Mohon maaf, sinyalnya karena hujan. Sudah, Pak ya? Sudah. Ya, nah ini saya lewatkan kembali. Saya teruskan kembali. Nah, dari sistem yang begini banyak, kita bangun sistemnya menjadi lebih sederhana. Jadi ada prototipe pertama itu ada GSR dan juga pakai PPG untuk mengukur heart rate, dan juga ini kita pakai sekaligus untuk melihat SpO2-nya. Jadi lengkap, ada sistem ini sudah diperbaiki, sudah disempurnakan. Sistemnya kira-kira seperti ini, ada sensornya, kita sempurnakan, dan dari segi tampilan juga disempurnakan. Sistem ini juga sudah kita ajukan untuk merek dan juga izin produksinya. Nah, dari pengembangan yang sudah dibangun tadi, kita kerjasama juga dengan membuka riset untuk tugas akhir anak-anak. Jadi dari mahasiswa S1 Teknik Fisika UGM, kita berikan kesempatan untuk riset tentang alat biofeedback tadi, terutama untuk pengukuran psikoterapi. Ada salah satu mahasiswa kita sudah lulus yang meriset ini dengan rancang bangun sistem antarmuka kamera termal yang untuk identifikasi emosi berdasarkan suhu wajah dalam instrumentasi pengukuran psikoterapi. Jadi kalau kita lihat, dia menggunakan kamera termal dan membangun sistem untuk identifikasi. Lakukan klasifikasi untuk sistem ini, melihat suhu di pipi kanan, pipi kiri, suhu di dahi, dan suhu di hidung. Jadi ini berhasil dirancang bangun
mengukur suhunya dengan jarak pengukurannya itu kira-kira paling jauh itu 11 meter. Jadi 7 sampai 11 meter. Jadi kalau kita lihat jaraknya ini, ya ini sudah bisa maksimum sampai 7. Jadi biasanya untuk psikoterapi itu nggak boleh langsung ke orangnya, jadi bisa dipakai untuk kegiatan psikoterapi dan akurat dalam pengukuran emosinya. Emosinya dihitung keakuratannya masih 83%, tapi ini awal yang baik, bisa dipakai sekaligus biofeedback, melihat kondisinya, sekaligus mempetakan apakah emosinya sedang apa. Nah, ini dipakai di mahasiswa sudah lulus, mungkin sekarang calon insinyur di BKTF juga nantinya, Saudara Ilham Nur Pratama ini. Berikutnya, salah satu mahasiswa juga kita berikan challenge untuk meriset bagaimana membangun tekanan darah secara real time, langsung. Jadi menggunakan sensor Max 30-100 itu, jadi dia menggunakan sistem, jadi dipakai di set di lengannya, jadi pengukuran psikoterapi bisa berjalan. Nah, setelah diriset, sistolnya itu bisa range-nya 93 sampai 131, diastolnya 61 sampai 93, dan errornya itu 5, sekian. Dan ini masuk grade B. Jadi termasuk di grade B di dalam standar BHS, jadi bisa dipakai untuk pengukuran untuk psikoterapi. Dan ini cocok juga, ini bisa dipakai pada instrumentasi medis yang lain. Ini sangat cocok sekali. Dari kita sudah dicobakan dengan beberapa responden, cocok dengan kondisi mereka. Dengan sistem PPG juga, kita bangun sistem HR dan HRV untuk pengukuran psikoterapi berbasis PPG, menggunakan deteksi sinyal puncak. Nah, ini lumayan akurat juga, dengan galaknya relatif kecil, jadi relatifnya itu 4,98, jadi mungkin masih bisa dikembangkan ini untuk lebih baik lagi. Jadi sistem pengukuran heart rate dan heart rate variability berbasis fotoplethysmography. Dengan sistem yang sama, dibangun juga sistem laju pernapasan. Sama dengan PPG juga, jadi lihat laju pernapasannya, diceknya berapa, dan ini sangat bagus sekali kalau dipakai secara bersamaan. Satu alat bisa mendapatkan 3 parameter dalam biofeedback. Ini juga proses kita akan coba patenkan dan juga kita komersialisasi dalam penelitian bersama dalam komersialisasi instrumen ini. Berikutnya adalah menggunakan rancang bangun menggunakan emosi berbasis elektromiografi. Jadi kita lihat ada sensor yang diletakkan di pipi, diriset juga oleh mahasiswa, Saudara Dwi, dan ini dipakai bisa untuk klasifikasi emosi. Jadi dia bisa melihat emosinya di calm, feel, happy, and sad. Jadi ini sangat kita lihat dari pembagiannya ini, dari wajah, bisa jenis emosinya di sekitaran 60%, dan ini masih terus dikembangkan. Dan untuk opsi berikutnya, ini dikembangkan juga pemantauan di gelombang otak. Jadi gelombang otak ini dipantau pengolahan EEG untuk melihat pada gelombang otak tertentu. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, apakah di beberapa titik poin pengukuran responnya di mana, dan apakah dia benar. Kalau tadi permintaan terapis itu di beta, apakah dia sudah benar di beta. Jadi sudah dipantau. Dan ini alatnya juga sangat akurat, presisi, dan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Bapak Ibu, dari beberapa gambaran tadi, ternyata alat-alat yang kita bangun bisa kita bangun secara mandiri di Indonesia, dan SDM kita juga mampu untuk itu. Teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan untuk ini bisa juga kita arahkan ke emotion identifikasi, jadi identifikasi emosi,
kita bisa pakai ini dengan berbagai jenis emosi. Jadi melihat keadaan orang, emosinya sedang takut, sedih, senang, dan segala macam. Dan bisa juga dikembangkan ke karakter identification. Jadi kita melihat apakah karakter-karakter yang kita impikan itu bisa kita pantau dari seseorang. Terutama bagi mereka yang concong di SDM, mungkin bisa melihat apakah dalam perekrutan ini cocok dengan harapan kita. Jadi karakter, dibutuhkan karakter yang seperti ini ya. Kita harapkan juga sistem ini boleh dikembangkan ke sana. Dan terakhir juga kita kembangkan ke lie detector. Sebenarnya sudah kita mulai, dan mungkin sistem ini akan terus bisa kita kembangkan. Nah, demikian Bapak Ibu, Innovate or Die. Jadi dalam pemaparan ini, kami hanya menyampaikan bahwa ada peluang untuk mengembangkan instrumentasi pengukuran biofeedback di dalam negeri, tidak membutuhkan biaya harus mendatangkan dari luar, kita bisa bangun, dan ini juga bisa kita berikan kepada banyak orang yang membutuhkan di dalam negeri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Edi. Kiranya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama pemaparan saya, dan terima kasih, mohon masukan dan juga terima kasih. Baik, terima kasih Pak Memori atas presentasinya, luar biasa nih mengenai produk ini ya, bio feedback ini ya, mengukur respon manusia kondisinya seperti apa. Tentu saja ini sesuatu yang sangat sulit ini. Banyak inovasi nih yang dilakukan grup dari Pak Mori ini. Oke, ini kita lanjut dengan diskusi. Ini ada pertanyaan dari chat ya. Izin bertanya dari Pak Muhammad. Pak Muhammad Iksan ya. Izin bertanya Pak, apakah alat biofeedback ini sama dengan alat lie detector yang sering digunakan oleh penegak hukum? Nah, jika tidak sama, apa bisa dipadukan dengan alat lie detector agar lie detector semakin akurat? Langsung dijawab, Pak. Ya, langsung aja dijawab. Ini sambil menunggu, silakan Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditulis di chat atau disampaikan langsung juga nggak masalah. Baik, pada dasarnya sistemnya itu sama, hanya memang algoritmanya yang berbeda. Kalau hanya pengukuran, hanya monitoring, ya dipakai hanya untuk monitoring. Tapi kalau algoritmanya tadi sudah mencari apakah tadi dia sudah mendeteksi ada kebohongan, ada yang lain, hanya algoritmanya yang kita ubah. Pada prinsipnya input, kemudian sensor yang dipakai tidak jauh berbeda. Makanya tadi saya bilang arah pengembangannya ini lebih ke arah pengembangan algoritma, juga lebih ke arah pengembangan daripada pengujian. Nah, jadi mungkin masih ada peluang untuk itu bisa kita bangun sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kita tunggu pertanyaan yang lainnya, silakan. Bisa ditulis di chat atau bisa langsung disampaikan juga silakan. Sambil menunggu pertanyaan, ya saya bertanya sambil ngobrol saja nih Pak. Ini dari tahun berapa nih Pak mulai pengembangan masalah biofeedback ini Pak? Baik, kita bangun kemarin di tahun 2004, Pak. Jadi 2004, kami lulus itu 2004, langsung di-challenge untuk membuat sesuatu yang punya dampak, yang namanya bisa terukur. Nah, jadi ketika dulu sebenarnya cek suara saya Pak, kedengaran Pak? Iya, Mas, kedengaran. Ya. Nah, jadi dulu riset kami sebenarnya tim itu adalah EWS pemantau bencana. Nah, tapi ketika klien itu yang datang bukan pemantau bencana, tapi katanya bisa Kak melihat bencana rumah tangga, karena kan itu baru ditantang. Masalahnya apa Bu? Jadi kita indikatornya itu ya masalah hati, masalah tubuh. Oh, berarti mungkin ini bisa kita lekatkan dengan mengukur parameter-parameter biofeedback yang ada di tubuhnya. Nah, itu yang kita bangun tadi dengan GSR seri pertama, dan dalam tempo 1 tahun, kebetulan pembimbing kami itu Prof. Sunarno,
yang terus berinovasi, jadi kita sama-sama membangun namanya GSR Psychoanalyzer, dan ini yang dikembangkan terus-menerus. Jadi setelah cocok, dipamerkan tingkat ASEAN juga responnya baik, dan di beberapa dokter dan psikolog juga responnya baik, dan itu kita kembangkan sampai sekarang, dan menjadi andalan dari sistem kita. Begitu Pak Edi. Oke, ini sudah ada muncul pertanyaan Pak. Ini ada berapa pertanyaan nih? Oh ini yang pertama sebelumnya nih Pak Ali Musyafan ya, kelewatan. Mohon maaf ini Pak Ali. Ini pertanyaan Pak Ali Musyafa ya, izin ikut bertanya Bapak, alat yang dibangun ini kira-kira mengacu pada standarisasi SNI ataukah harus dari luar negeri? Terima kasih. Ya, untuk standarisasi ada beberapa kita pakai standar dalam pengukuran suhu badan karena dia termasuk instrumentasi medis. Tapi untuk beberapa hal yang tidak ada SNI-nya, kita pakai dengan standar-standar yang dipakai di luar. Nah, tapi yang lebih sekarang itu pengukuran sederhana karena banyaknya itu pada pengukuran sinyal, pengukuran suhu, dan bisa terukur. Jadi kita pakai SNI di Sukovindo yang mengujinya. Begitu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Krisna ya. Ini ada dua pertanyaan. Pertama, biofeedback bisa menentukan penyakit apa saja? Yang kedua, ini kalau tadi dari bencana ke tubuh atau ini ya persoalan rumah tangga ini juga apakah juga bisa mengecek tanaman? Nah, dua pertanyaan ini, Pak. Ya, kalau biofeedback itu sebenarnya bukan menentukan penyakit apa saja, tapi biasanya dari hasil diagnosa daripada dokter. Jadi dia udah terdiagnosa sakitnya ini, tapi dalam pemulihannya yang dilihat itu biofeedback-nya, Pak. Jadi kita lihat vital sign-nya, apakah tadi respon tubuhnya di bagian tertentu. Nah, itu yang dipantau. Nah, jadi bukan menentukan pesakit, tapi membantu memulihkan penyakit melalui monitoring vital sign ataupun biofeedback yang ada di tubuhnya. Jadi orang yang mungkin sakit dalam asma, oh saya asma, mungkin pernapasannya, dan mungkin penyakit yang lain. Nah, jadi biasanya dibantu terapi, bukan terapi diagnosis, tapi terapi untuk memulihkan. Nah, kira-kira begitu untuk menentukan penyakit. Kemudian tadi yang tadi Pak. Untuk tanaman, Pak. Bisa nggak nih untuk tanaman? Jadi tanaman layu bisa jadi seger nih, Pak. Nah, ini belum pernah kita coba, tapi yang pernah kita coba itu malah melihat kondisi hewan, Pak. Jadi kemarin yang kita lihat itu hewan, itu sapi, apakah dia dalam kondisi subur atau tidak ketika proses suntik itu. Jadi dengan alat ini kita lihat apakah suhu tubuhnya, kemudian warna dan segala macam ternyata tepat bisa dipakai untuk melihat apakah kondisi sapi itu dalam kondisi subur untuk diberikan namanya apa penyuntikan ya Pak ya kalau nggak salah itu bisa dipakai untuk di sana dan itu berhasil. Iya, betul. Jadi untuk hewan sudah mulai nih ya Pak. Berarti banyak ini inovasi-inovasi yang terinspirasi dari perjalanan dari tahun 2004 ini ya Pak. Banyak. Betul. Masalah kita itu didapatkan banyaknya dari klien, dari orang-orang yang punya kendala. Jadi kita di-challenge untuk membuat sesuatu, makanya kita memberikan rekomendasi. Oh, mungkin cocok bisa pakai ini. Jadi kita membantu memudahkan. Jadi kita biasanya itu spesialis solutif, jadi memberikan sesuatu yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu, Pak. Baik, berikutnya ini pertanyaan dari Pak Laurensius Handoyo. Mohon pencerahan. 1. Dasar teori hubungan emosi dan resistansi kulit. Seberapa akurat dan konsistensi hubungan tersebut? Nah, kalau resistansi kulit ini kita dapatkan dari psikolog, jadi beberapa psikolog dan juga dari jurnal-jurnal yang terkait bahwa itu ada hubungannya. Ketika resistansi kulit meningkat, jadi kondisi tubuhnya seperti apa, dan kemudian ketika dia menurun kondisi tubuhnya. Tapi dalam kondisi memang dia itu kondisi sehat,
beda dengan kondisi sakit, Pak. Jadi kondisi sakit itu memang dalam kondisi tubuhnya itu sudah tidak normal. Nah, jadi biasanya itu dipakai sebagai hanya kondisi, melihat kondisinya, melihat kondisi tubuhnya dalam pemulihannya. Nah, jadi kalau dari segi teorinya ini, kami menggunakan teori yang sudah dipakai oleh ahli fisiologi dan psikolog yang biasanya membuat penelitian riset tentang ini. Begitu, Pak. Berikutnya pertanyaan nomor 2, pemulihan bipolar dalam pengantar Bapak dengan alat ini apakah sebatas sensor dan tetap mengandalkan keahlian terapis? Terima kasih banyak Pak Muri. Ya, untuk bipolar sementara di sini kita masih, karena pengujiannya belum banyak, jadi masih mengandalkan terapis. Nah, jadi kita belum bisa melihat apakah bisa jadi aktuator. Mungkin kalau ditemukan masalahnya akan kita coba juga, Pak. Ini karena belum pernah melihat langsung respon dari bipolar, itu hanya dari info dari terapis saja yang bisa kita record. Tapi kemungkinan itu bisa kita pakai. Ini mungkin algoritma berlanjut, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Winandar. Ini prinsip kerjanya menggunakan algoritma neural network atau bagaimana, Pak? Ya, untuk klasifikasi biasanya ditambahkan dengan algoritma neural network. Jadi itu tergantung daripada kebutuhannya. Ada yang harus kita buat klasifikasi. Biasanya yang berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan klasifikasi dan identifikasi, pasti menggunakan neural network. Dan banyak dari riset dari mahasiswa teknik fisika UGM yang kita challenge untuk berbagai metode neural network dipakai untuk identifikasi tergantung daripada yang dibutuhkan dalam klasifikasi yang ada sesuai dengan standar. Gitu, Pak. Baik, pertanyaan berikut nih dari Pak Muhammad Iksan lagi. Alat ini kan sensor pengukuran resistansi kulit dan suhu, yang mana harus dikalibrasi sensornya. Pertanyaannya, 1, berapa lama penggunaan sensor atau alat ini harus dikalibrasi? 2, apa standar pembanding untuk kalibrasinya? Ya, untuk kalibrasi biasanya kita pakai karena biasanya itu R dan impedansi, jadi kita pakai RCL meter, dan kita lihat untuk sensor-sensornya, sensor itu kita uji, dan kita lihat yang paling riskan itu di pengukuran sensor kulit. Itu sensor kulit itu karena sensitif dengan keringat, makanya ini kita riset bahwa dia menggunakan sepuhan emas. Jadi tidak ada perubahan apabila terjadi perubahan waktu. Jadi faktor korosifnya itu kecil sekali. Dan kita coba selama 1 tahun ini dalam pengujian ini, dalam 1 tahun tetap performanya baik. Dan nanti kita akan coba untuk berikutnya apakah bisa lewat dari 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun ini sistem kita lihat jalan saja mulai dari tahun 2019 akhir, berarti hampir ke 2 tahun. Itu Pak yang perlu. Untuk standar pembandingnya sementara kita masih pakai alat ukur LCR meter yang digunakan khusus untuk impedansi, resistansi yang ada, dan untuk suhu pasti banyak sensor kalibrator untuk suhu. Tapi sudah diujikan nilainya juga sama di Sukovindo, nilai yang ditampilkan oleh alat ini dengan alat penguji standar kalibrasi yang ada di sana. Baik, ini yang di chat habis lagi, nunggu pertanyaan lagi. Ditunggu pertanyaannya langsung atau nulis di chat. Sambil nunggu saya yang ngobrol ini. Ya, Pak. Ini kalau Amakusa ini juga menerima mahasiswa kerja praktek, Pak? Iya, Pak. Jadi ini banyak malah kerja sama mahasiswa yang sekaligus kerja praktek dan juga melanjutkan ke tugas akhirnya. Jadi ya kebetulan ada payung kerjasamanya dengan teknik dan juga psikologi. Jadi kita menghimpun mereka, malah kita berikan insentif bagi mereka yang mau bergabung untuk riset ini dan juga tentunya masuk dalam hak cipta dan juga paten yang diterbitkan. Oh, soalnya saya ini di kampus ditugasi itu mencari perusahaan yang bersedia menerima kerja praktik mahasiswa untuk tahun 2021 ini khususnya. Gitu. Walaupun di pandemi ini kegiatan tetap berjalan ya. Ini tidak semuanya online ya. Artinya di workshop juga
Ada beberapa yang harus jalan, Pak. Jadi memang ya kondisi pandemi ini mengharuskan kita yang memilih prioritas mana yang harus dikerjakan secara offline ataupun online. Tapi bagian-bagian yang harus diuji, terutama dalam pengujian itu nggak mungkin dilakukan secara online. Kita harus lakukan langsung di workshop. Oh, jadi mungkin ya. Jadi misalnya ada ini dari Bandung ingin kerja praktek itu bisa langsung ke workshop dan sebagian bisa juga online ya ini ya. Ya, biasanya begitu, Pak. Jadi mainnya seperti itu. Oke. Tergantung daripada case-nya. Saya harus laporkan. Nah, selama pengembangan tadi dari 2004 ya sampai sekarang ini kan sudah 16 tahunan. Nah, itu dari saat awal sampai sekarang ini apakah roadmap itu konsisten atau ada ini berubah, ini sebaiknya orientasinya ke arah sini misalkan, atau yang sudah tetap konsisten dikembangkan, misalkan yang tadi sensor bencana tadi tetap dimajukan terus kemudian ada penambahan inovasi baru, itu gimana tentang roadmap-nya ini, Pak? Ya, untuk roadmap-nya karena ada beberapa juga produk yang kita kembangkan. Untuk yang divisi EWS tetap jalan, yang itu tetap jalan juga. Kemudian yang ini juga instrumentasi medis tetap jalan juga. Tapi memang dalam penggunaannya dan penerapannya, karena ini mitra kita itu kerjasama, jadi selain kita membangun alat, mungkin ritme mereka di pengujian. Jadi misalnya psikolog ataupun dokter, karena menguji sesuatu itu tidak mungkin instan. Mungkin mereka butuh 6 bulan, butuh 1 tahun. Melihat dari report mereka, kemudian feedback dari mereka, apakah alatnya ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu diarahkan lagi, itu bisa arahkan. Seperti contoh yang kemarin untuk pengukuran stroke, ternyata deteksi stroke itu bisa dideteksi dengan PPG. Jadi melihat respon tubuhnya dalam sebuah ini ternyata bisa untuk deteksi stroke sejak dini. Nah, jadi mungkin itu bisa kita buat jadi cabang baru sekaligus melanjutkan proses yang sudah ada. Nah, jadi itu tergantung temanya, Pak, dan juga stakeholder kita, apakah ini dikembangkan cukup di sini, langsung kita terbitkan izinnya, kita urus izinnya, produksinya, ataukah memang harus dikembangkan lebih lanjut. Begitu, Pak Edi. Wah, ini menarik, Pak. Ini tadi yang tentang deteksi dini stroke tadi, Pak. Ini untuk jenis orang yang seperti apa ini, Pak, yang katakan ini dianjurkan ada pengukurannya, ini gimana itu? Nah, sebenarnya kita juga tidak tahu dalam penerapannya, tapi ketika alat ini diuji cobakan kepada dokter jantung, kita dilihat usia daripada sarafnya, kita ternyata bisa melihat respon sarafnya, usianya berapa dan usia sebenarnya berapa. Kalau usia tubuhnya 30, ternyata sarafnya itu sudah terlalu tua, mungkin ada sesuatu hal dimungkinkan sebagai deteksi stroke. Jadi biasanya itu karena orang-orang yang penyakit jantung ataupun hipertensi, biasanya bagian dalam, itu sering diuji cobakan dengan alat ini. Dan mungkin ini bisa sebagai challenge, sebagai ke depan, antisipasi deteksi dini dalam stroke, terutama yang punya penyakit bagian dalam itu mungkin perlu lebih lanjut. Dan ini masih awal, Pak, jadi mungkin masih dalam pengembangan lebih lanjut. Tantangan dari dokternya, mungkin ini juga masih sekaligus mungkin untuk doktoralnya dia atau profesornya di selanjutnya. Luar biasa, Pak. Baik, berikutnya ini ada muncul pertanyaan, kita lanjutkan nih pertanyaan dari Pak Meyanto Eko Sulistyo. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengukuran biofeedback? Sebenarnya kendalanya itu pertamanya dari sisi engineering itu adalah mendapatkan sensor yang tepat gitu. Jadi beberapa kita bangun sendiri, ada juga kita datangkan. Kemudian itu karena beberapa sensor itu ada yang discontinue, ada juga yang lama datangnya, harus didatangkan impor. Tapi harus yang kita bangun sendiri, mungkin ini yang bisa cocok, bisa dikembangkan. Ini kendalanya secara proses pengembangannya itu saja yang harus kita lanjutkan, karena ada pada sensor-sensor tertentu harus kita ujikan sampai dia tanggap responnya seperti apa, harus pengkajian lebih dalam.
Tapi kalau kita sudah mendapatkan sensor tertentu yang dibutuhkan, saya rasa kendalanya tidak begitu berarti, hanya di faktor pengujian. Karena kalau kita menguji kan harus kita lihat dulu objeknya ataupun kliennya itu apakah benar mereka mengidap sesuatu ataupun terpapar sesuatu atau sakit sesuatu, dan itu harus diobservasi oleh dokter atau juga psikolog juga kalau dia sakit mental gitu, baru kita lihat. Setelah itu baru kita pelajari dalam pengembangannya, karena ini sistemnya monitoring, sistemnya melihat respon, kita nggak bisa langsung menyatakan justifikasi benar, itu tergantung daripada si dokter ataupun psikolognya. Kita hanya sebagai alat bantu monitoring kondisi real seperti ini. Nah, setelah ada analisis dari dokternya, baru kita melihat algoritma berikutnya. Jadi bukan kendala, tapi malah ini menjadi challenge. Ketika ada challenge dari dokternya, ada sesuatu yang menarik, nah ini bisa menjadi pengembangan algoritma. Kadang dokternya meminta kalau begini harusnya sakit begini. Nah, ini kita buktikan. Ya, jadi memang karena ini penelitiannya ataupun risetnya ataupun pengembangannya ini multidisipliner, jadi tergantung pada stakeholder juga, karena yang kita bangun itu harus diverifikasi dan divalidasi oleh mereka apakah ini cocok sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Nah, itu masalah di pengembangan. Kalau kendala-kendala produk, ya biasanya lah Pak, untuk mendaftarkan produk ke Kemenkes, nah itu paling-paling administratif, kendala administratif saja. Kalau pandemi ini, ini paling repotnya di pandemi. Kita susah mengumpulkan orang untuk diuji, karena jaga jarak semua. Dan ini pengujian kita hampir terhenti 1 tahun, gara-gara pandemi, tidak ada yang bisa diuji, terutama untuk psikoterapi, supaya bisa naik level ke uji klinis. Begitu Pak Edi? Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Kiki Prawirorejo. Izin bertanya Pak Mori, untuk mendeteksi sinyal di otak apakah sama dengan sensor suhu dan resistansi kulit? Sinyal di otak kita pakai EEG yang biasa Pak. Jadi EEG yang sudah ada berapa kanal, tinggal kita hanya menambah algoritma. Jadi kalau di sana sinyal di otak kita pakai EEG yang sudah ada, kita hanya menambah algoritma pengukurannya sesuai dengan kebutuhan dokternya. Jadi sebisa mungkin tidak berubah karena EEG yang sudah datang itu sudah standar, kita hanya menambahkan value-nya di algoritma pemantauan dan pengukuran sehingga memudahkan para dokter ataupun terapis melihat apakah kondisi dia sebenarnya sudah terlihat gitu loh. Kalau kita lihat EEG yang sekarang kan raw datanya saja yang keluar. Nah, tapi dengan raw data yang sudah ada tadi, kita langsung bisa tampilkan sesuai dengan permintaannya. Itu saja. Bedanya di sensornya itu dia pakai EEG, kalau sensor suhu dan lain pakai elektroda yang lain. Begitu Pak. Baik, berikutnya Pak Kresna. Lagi ini, tahun yang lalu ada yang datang ke rumah untuk mengecek kesehatan saya. Waktunya hanya setengah jam, hasilnya dicetak, terlihat bahwa hampir semua penyakit terukur besarnya. Dengan hasilnya menawarkan obat yang perlu untuk penyembuhannya. Apakah hal ini termasuk biofeedback? Ya, kalau saya nggak menjamin itu biofeedback, mungkin produknya lain, karena biofeedback ini lebih cenderung monitor real time kondisi sekarang, jadi malah membantu. Jadi kalau misalnya tadi itu kita lihat pernapasan contohnya, dengan pernapasan kondisi sekarang, kita diterapi dengan mengikutkan terapi, kita bisa self terapi, mengatur pernapasan, terus sampai kita bisa seperti normal. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah ada pengecekan ini sepertinya rapid check aja, semua dicek keluar hasilnya. Saya juga belum pernah melihat hasilnya, tapi dugaan saya itu bukan biofeedback. Karena biofeedback itu hanya sebagai alat bantu terapi, bukan menentukan jenis penyakit. Mungkin itu saja komentar saya buat yang tadi, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Heldiansa. Terima kasih sharingnya Pak Memori. Saya ada pertanyaan Pak. Apakah peralatan pengukuran yang dibuat juga dipasarkan keluar Indonesia? Bagaimana keandalan produk Bapak dibandingkan produk serupa, misalnya produk Korea, Cina, atau Jepang? Ya, kalau keluar sampai sekarang belum, walaupun memang orang luar sudah pernah pakai. Karena memang konsentrasi kita hanya untuk masih terbatas. Pertama itu untuk stakeholder yang membutuhkan sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang sudah kita daftarkan izin produksi masih izin produksi Indonesia. Tapi untuk kehandalan sementara
produk-produk yang kita kembangkan karena izin produksinya baru keluar 2017. Jadi sampai sekarang alat yang kita berikan belum ada yang retur atau reject. Nah, jadi ya semoga masih handal. Tapi dari uji keandalan masih bisa bersaing. Untuk produk sejenis yang dari luar, kami belum pernah coba uji keandalan apakah komparasinya berapa. Tapi pada dasarnya produk yang kita bangun, kita bisa tahu masalahnya di mana, dan karena itu masih berbasis chip bagian, jadi langsung ganti chipnya beres kalau dalam hitungannya. Jadi kita nggak perlu ragu untuk masalah kehandalannya. Begitu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Winandar. Kalau penyakit ayan, apakah bisa dideteksi dengan mengambil gelombang otaknya dengan alat ini, Pak? Nah, kalau pernah ada orang yang punya masalah di epilepsi, di ayan segala macam, pernah diukur. Tapi ketika dia kondisi normal, nah kita belum tahu bagaimana kondisi dia kambuh gitu loh, Pak. Jadi memang dalam kondisi kambuh belum pernah kita uji coba ukur ketika terpapar sakit, tapi dalam kondisi normalnya bisa kita pantau. Nah, mungkin dalam terapi pengujian nanti kita akan coba kembali karena ada beberapa di pasien psikoterapi yang juga kita sasar orang yang memiliki atau mengidap sakit tersebut. Jadi ini berumpa kita coba, tapi dalam proses, Pak. Semoga dalam tahun ini setelah pandemi kita dibolehkan untuk mengukur dan mengujikan ke beberapa pasien yang mengidap penyakit tertentu. Begitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Laurensius Handoyo lagi. Tahapan izin dan pengujian apa saja dan berapa lama harus ditempuh suatu prototipe alat instrumentasi medis? Dari prototipe sampai bisa dikomersialisasi. Terima kasih. Ya, sebenarnya membutuhkan kalau lancar 3 bulan cukup. Tapi dalam prosesnya sekarang kita ada syarat yang harus dilengkapi. Biasanya itu pengujian kehandalan alat, pengujian mutu alat, itu biasanya ke SNI yang diunjuk. Biasanya kalau kita karena pakai alat instrumentasi, kita daftarkan melalui Sukovindo, dilakukan pengujian, biasanya 1-2 bulan sudah keluar. Kalau dia ada perbaikan revisi, juga jangka waktunya juga tidak lama. Kemudian karena ini sifatnya medis, alatnya dipakai untuk keperluan medis, kita harus daftarkan ke Kemenkes. Nah, jadi Kemenkes ini harus ada izin produksi dan izin edar. Nah, kalau kondisi normal, kata mereka paling lama 3 bulan. Tapi ini kondisi pandemi kita juga belum tahu. Ini kita dalam pengajuan, dalam prosesnya, karena masih yang diprioritaskan itu yang berhubungan dengan COVID. Jadi kemungkinan sesuai dengan izinnya itu dia hanya 3 bulan. Kalau kami dulu sampai 6 bulan lebih, karena kita tidak tahu prosedurnya, belum tahu prosedurnya. Tapi semenjak kita berikan ada mengikuti, ternyata bisa sampai 3 bulan, asalkan tidak ada situasi pandemi seperti sekarang yang mengganggu birokrasi ataupun administrasi. Begitu, Pak. Baik, berikutnya Pak Muhammad Iksan lagi. Apakah berat tubuh, jenis kelamin, usia, dan bangsa dari manusia mempengaruhi pengukuran resistansi kulit atau suhu tubuh? Untuk ini sedang dilakukan riset malah, Pak. Jadi kita dilakukan riset bagi usia tertentu dan bagi jenis kelamin tertentu. Jadi sedang dilakukan riset karena kita lihat dari kemarin karena pemantauan kita di usia-usia produktif, jadi kita generalisasi itu sama, tapi sedang dilakukan riset apakah lebih mendalam, apakah terjadi perbedaan untuk itu. Tapi dalam pengukuran kita, yang pertama itu adalah ada baseline, karena setiap orang punya baseline masing-masing. Kita tentukan kalau baseline kita di level tertentu, semoga tidak ada perubahan. Nah, baseline inilah karena di sistem alat kita di psychoanalyzer ini memiliki penetapan baseline untuk melanjutkan dalam pengukuran tertentu. Dan untuk yang tadi itu, apakah hubungannya, malah ini sedang dilakukan riset secara fisiologis, semoga memiliki jawaban lebih presisi tentang ini. Tapi dari segi general kita ambil di usia produktif ataupun usia dewasa itu ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, jadi sama saja tergantung daripada baseline seseorang. Tapi lebih lanjut nanti lah, Pak.
Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Agung Suseno. Apa bisa digunakan sebagaimana parameter lie detector untuk menginterogasi suspek di dunia kepolisian? Ya, kalau dasarnya bisa, tinggal algoritmanya kita putar, itu bisa sebagai lie detector. Jadi pada prinsipnya inputnya sama, karena lie detector itu lebih ke arah namanya biofeedback juga, tapi biasanya kalau udah keluar dalam kenormalannya ataupun sudah lewat, bisa kita deteksi beberapa parameter mengatakan dia berbohong atau tidak. Dan pada dasarnya ini bisa dipakai, Pak. Hanya algoritmanya nanti kita tambah ataupun kita ubah menjustifikasi untuk itu. Itu, Pak. Baik, ini dari Pak Krisna lagi. Pada waktu pemasangan ring di jantung saya terlihat peralatan cukup rumit. Nah, ini pengalamannya banyak sekali nih Pak Krisna nih. Apakah pembuatan peralatan ini termasuk bidang teknik fisika? Gimana, Ya. Pak? Kalau saya mengatakan ya, ada instrumentasi medis dan di beberapa prodi teknik fisika itu menekankan juga instrumentasi medis, fenomena-fenomena di dalam jantung itu juga, dan kami kerjasama juga dengan Poli Jantung Sarjito men-challenge untuk ini juga, jadi alat-alat deteksi atau monitoring dalam untuk jantung. Jadi mungkin saja kalau ini sangat relevan dengan teknik fisika, makanya kami juga concern untuk mengembangkan ini sesuai dengan bidang keilmuan. Begitu, Pak. Baik, kita nunggu lagi nih Pak pertanyaan dari yang join ini Pak. Sambil nunggu pertanyaan muncul lagi, saya melanjutkan ngobrol-ngobrol. Siap. Kalau produknya itu sudah ada berapa item ini Pak, kalau dihitung itemnya ini dari 2004 ini Pak. Nah, khusus yang medis ya, kan ada yang EWS ya, ini yang instrumentasi medis saja. Kalau medis itu kami hitung ada 15. Oh, 15. Banyak ya. Jadi banyaknya itu di THT. THT itu mengukur, yang pertama itu mengukur THT yang rhinometri, kemudian yang audio, jadi itu sudah digital, dan juga bisa untuk spirometer mengukur pernapasan. Nah, itu kemudian ada yang pita suara, jadi mengukur pita suara dan membantu terapi bicara bagi orang yang habis operasi tidak bisa langsung bicara, kita hanya memberikan sensor di lehernya, bisa, dan juga membantu orang yang mungkin ada kelainan di pita suara, nah itu kita bangun produk. Kemudian sistem produknya itu untuk mata, deteksi buta warna, juga sudah dipakai, kemudian deteksi untuk anti-aging, jadi ada penuaan dini, jadi deteksi, kemudian deteksi kanker kulit, kita cek apakah ada kelainan di kulit, juga nanti berbasis digital. Kemudian untuk tadi posturometer, kemudian ada, namanya saya lupa. Jadi kurang lebih ada 15 yang sudah fix, dan ada beberapa pengembangan kecil yang kita belum, seperti dalam proses riset yang sedang diteruskan dalam proses produksi. Dan produksinya juga kita juga tidak terlalu banyak karena segmennya beda, tergantung pada kebutuhan, dan memang untuk yang skala besar baru yang psychoanalyzer dan bidang untuk THT tadi, karena umumnya dipakai oleh residen dan juga dokter-dokter yang sering menggunakannya dalam riset. Begitu, Pak. Kalau yang tadi Pak, yang pita suara tadi itu untuk membantu apa ini Pak? Jadi pita suara, ada orang yang punya kelainan suara, jadi mungkin pita suaranya sehingga dia tidak berbicara dengan normal, Pak. Jadi kita bantu dengan biasanya dengan sensor dan detektornya. Jadi kita menempelkan sensor di pita suara ataupun di lehernya, di getaran itu yang dikuatkan, diamplifikasi sehingga ya nggak usah lewat mulut lagi, keluar suara dengan getaran itu saja mungkin bisa membantu. Walaupun memang belum sejernih ketika kita berbicara normal, tapi minimal membantu yang mendengarnya itu bisa mendengar lebih jelas. Dan yang beriset itu dulu mahasiswa teknik fisika juga, dan dia kebetulan punya
kendala yang sama, dia tidak bisa berbicara. Jadi ketika pendadaran dia pakai alat itu sekaligus untuk kelulusannya, dan ya berhasil, dan itu bisa dikembangkan terus sampai sekarang. Oh, enggak apa buat orang yang tidak bisa berbicara ada alat bantunya memang, Pak. Nah, itu membantu di pita suara. Makanya kita lihat daripada apakah tadi di pita suaranya saja atau memang kelainan lain. Tapi karena kemarin itu kita tempel di lehernya itu ternyata bisa dibangkitkan suara tadi, ya bisa seterusnya. Nah, tergantung tadi Pak kondisi klien. Makanya kita bilang itu segmented sekali. Kita hanya menambah sistem instrumentasi yang bisa dipakai di sana dan juga audio prosesor, jadi bisa lebih jernih lagi untuk supaya lebih nyaring dan jelas. Oh, oke. Baik. Ini ada pertanyaan muncul lagi, Pak. Pak Winandar nih, maaf tadi agak telat. Ini workshop penelitiannya ada di mana, Pak? Penelitiannya itu kan kita kerjasama. Jadi kalau untuk riset terbukanya kita dengan lab sensor dan sistem telekontrol teknik fisika UGM. Kalau yang berhubungan dengan kedokteran ada di unit production house UGM dan juga nanti di Amakusa. Jadi di Yogyakarta semua. Sebenarnya kita karena join-nya itu 3-3, ya kadang kita semua, ada beberapa tergantung kebutuhan. Kalau dia sifatnya untuk pengujian pasti nanti kedokteran. Kalau sifatnya untuk rancang bangun nanti ada di teknik, dan juga ketika fabrikasi ataupun sistem ada di tempat kami di Amakusa, Yogyakarta. Kira-kira begitu. Amakusa berarti ada workshopnya juga ya Pak untuk fasilitas fabrikasi ya? Iya, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dibangun di lab ataupun di sana, kita bangun di workshop. Lokasi tepatnya di mana nih Pak? Ini yang Amakusa ini Pak? Itu di Paingan, kalau di Yogyakarta itu dekat stadion. Oh, dekat stadion? Ya, stadion yang Maguharjo. Oh, Maguharjo, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Sigit Wijonarko. Untuk pengukuran monitoring buta warna tadi, biofeedback apa yang dipergunakan? Terima kasih. Itu beda. Jadi pengukuran buta warna tadi itu hanya melihat respon daripada dia melihat gambar. Jadi sama sih, karena itu masih teknologinya masih lama sekali. Jadi 2005. Jadi sekarang teknologi sudah berkembang dan kita tidak produksi lagi. Jadi kita hanya respon matanya terhadap gambar. Jadi sama seperti gambarnya dulu, responnya terhadap gambar kita lihat, kita bisa pantau. Dia hanya menyebutkan nilainya sekian, misalnya sama seperti kita tes buta warna kan gitu Pak, angkanya sekian, disebutkan berapa, nanti dari evaluasinya nilainya sama. Sebenarnya bukan biofeedback murni, tapi dia merespon instrumen medis yang ada, itu saja. Baik, ini dari Pak Krisna lagi nih Pak. Kalau mau ngecek pita suara di mana? Ini cucu autis tidak bisa bicara katanya nih. Wah, kalau cek pita suara mungkin ke THT dulu atau ke apa dulu kali Pak ya, yang medis dulu kondisinya. Nah, itu yang kalau kita ngecek kita nggak bisa kalau ngecek kondisi pita suara, tapi dalam rekomendasi dokter mungkin bisa dibantu seperti ini ya, baru bisa kita lakukan. Tapi untuk ngecek mungkin lebih ke arah medis langsung ke dokter kali Pak ya. Saya nggak paham juga. THT kemungkinan yang punya wewenang untuk itu. Jadi ke THT dulu, terus nanti ada rekomendasi, baru bisa. Kalau dulu karena kita kerjasama langsung dengan dokter THT spesialis, kita mungkin itu yang dimaksud Pak, itu yang dengan spesialis THT Amakusa tadi barangkali Pak. Oh, bukan. Kita dokter THT. Iya kan, ini ada alat itu, alatnya Amakusa di THT ini gitu kan. Barangkali itu yang dimaksud oleh Pak Krisna itu. Iya, karena dokternya dulu yang rekomendasikan ke kita, baru kita pasangkan. Itu dulu seperti itu. Jadi custom, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini nunggu lagi Pak, ini pertanyaan muncul nih. Silakan pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di chat atau disampaikan langsung.
sambil menunggu pertanyaan, nih saya lanjutkan ngobrol. Berarti tadi ada 3 ini ya Pak ya, 3 tempat aktivitas pengembangan dan produksi ya. Tadi yang untuk yang penelitian terbuka di Teknik Fisika UGM, terus kemudian yang kaitannya dengan kedokteran tadi di mana Pak? Ya, di Production House UGM. Jadi itu juga. Oh, Production House UGM ya? Ya, itu sekarang namanya Unit Lares. Jadi sekarang udah ganti nama namanya tapi karena pandemi sekarang itu lagi ditutup, lagi direnovasi. Nah, jadi memang kondisi pandemi ini hanya workshop kita yang bisa open selain daripada lab. Iya. Begitu, Pak. Nah, kalau personel-personelnya ini seberapa besar nih Pak skalanya ini Pak? Personel kan ini item DM-nya, Pak. Ya, personel. Kan item produknya tadi banyak tuh, yang medis saja udah 15 item, belum nanti yang kegiatan pengembangan. Nah, itu kan berarti melibatkan orang banyak nih, yang di kampus, yang di production house, terus kemudian di fasilitas fabrikasi di Amakusa itu. Ini orangnya seberapa banyak ini, Pak? Baik, yang terlibat sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat terlibat banyak sekali. Tapi memang yang konsisten khusus untuk bidang ini memang ada hanya 10-15 orang lah, dalam 15 orang lah saya bilang konsisten fix. Yang lainnya itu kita berdayakan yang mahasiswa paruh waktu dan juga tadi yang habis seperti fresh graduate menunggu pekerjaan yang lebih tetap, mungkin dia pengen magang ataupun sesuatu bisa lanjut di sana. Di samping dengan tadi mahasiswa yang masih berminat melanjutkan itu kita teruskan. Jadi dia sudah bekerja di instansi tertentu, tapi karena kita menganggap dia ahli di bidang itu, kita masih hire dia minimal sebagai konsultan dalam pengembangan itu selanjutnya. Jadi memang sistem kita itu melanjutkan dia lifetime sustainable. Jadi memang kerjasama minimal dalam karya cipta ataupun juga dalam fabrikasi. Tapi untuk 15 orang tadi membangun jika dibutuhkan, itu kita bangunkan dari nol. Jadi sekarang tinggal multiplikasi Pak, dan pengembangan. Ya, jadi mungkin lebih mudah. Kalau di awal memang itu yang susah. Jadi harus dibangun dari nol sampai jadi. Nah, itu yang perlu orang yang in charge di situ. Ya, itu kan yang 15 orang tadi kan developer ya, artinya peneliti pengembang. Kalau yang produksi itu kan itu ada orangnya juga, Pak? Ya, ada orangnya. Tapi biasanya itu kita hire tergantung kebutuhan. Jadi orang-orang kita juga sama dengan UKM lah kita bilang itu, dengan bengkel-bengkel. Jadi mereka sesuai dengan permintaan kita, tolong buat seperti ini, tentu banyak sekian. Nah, jadi juga bisa kerjasama. Karena kalau terus-menerus kita hire, tergantung permintaan juga. Jadi mending kita saling kerjasama. Ketika ada kebutuhan tertentu, misalnya mereka hanya casingnya, casing kita sampaikan ke dalam UKM tertentu sesuai dengan standarnya. Kemudian tadi ahli tinggal memasang, ya udah tinggal jadi. Soalnya sistem kita tinggal multiplikasi, jadi tidak susah. Oke, ini ada satu pertanyaan muncul lagi nih Pak. Ini dari Pak Momon Satiatmo. Ini dari 8 ini Pak. Ya, dulu juga kenal Pak Momon. Kemudian ke ITB Pak Momon ini. Ya. Boleh join di penelitian ini enggak? Dulu pertanyaannya. Silakan Pak kalau mau join. Tapi karena kita dari awal memang kerjasamanya dalam payung penelitian dan pengembangan. Jadi memang ada kalau yang terbuka dengan institusi Amakusa sih sendiri, tapi kalau dalam riset ini mungkin harus kesepakatan beberapa pihak. Nah, ini yang karena dari sisi tekniknya, dari sisi medisnya, dari sisi psikologinya, kalau masuk di dalam ya mungkin kesepakatan dari konsorsium risetnya itu yang bisa dipakai. Baik, ini muncul satu pertanyaan lagi dari Pak Amir Waluyo. Kalau nggak salah dari BSN ini Pak. Izin bertanya, bagaimana memverifikasi, mengkalibrasi alat-alat sistem tersebut? Ya,
Kalau biasanya untuk kalibrasi, sejauh ada alat sistem pengkalibrasi internal di UGM, kita pasti pakai yang di UGM. Tapi kalau selama ini selain di UGM, kita juga pakai ke Sukovindo. Jadi mereka juga ada alat untuk kalibrasi tertentu. Jadi UGM juga ada. Nah, jadi kita secara mandiri mana yang bisa mengeluarkan sistem kalibrasi sesuai dengan kebutuhan, itu yang kita pakai. Jadi karena ini sudah dalam payung riset komersialisasi, jadi semua sumber daya itu bisa dikerahkan. Jadi selama ini kita tidak susah untuk itu, Pak. Ya, oke. Ini nunggu lagi pertanyaan baru muncul, Pak. Ini sampai waktunya kita habiskan 17.30 ya, Pak. Siap. Ya, ini kan diskusi santai-santai aja ini, Pak. Ya. Kan lagi di pandemi ini kan didorong untuk melakukan penelitian yang kaitannya sama COVID-19 ini, Pak. Ya. Ini Amakusa gimana nih, Pak? Kan UGM juga menghasilkan produk Genus, gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, ini Amakusa kok belum ada produk yang kaitannya sama COVID-19 nih, Pak? Ya, sebenarnya kita sudah ada bangun, tapi memang karena segmennya beda dan pengujian. Jadi satu alat kita pakai untuk gate disinfeksi berbasis UV. Jadi sudah dalam proses paten dan ini dalam proses izin izin produksi, izin edar sudah ada jalan. Jadi biasanya untuk gate disinfeksi ini dengan UV, ini sedang nanti bisa dipakai di kantor-kantor ataupun di fasilitas yang ada. Kemudian yang produk kedua semuanya yang ini, Pak. Jadi untuk terapi yang tadi biofeedback ini sedang kita kembangkan untuk self. Jadi mereka bisa namanya itu Kokorono Care kalau itu. Jadi bagaimana membuat kenyamanan karena kita lihat ini imun yang diakibatkan penurunan imun ketika terpapar COVID ataupun tidak terpapar, tapi karena kita yang mungkin berdiam diri di rumah, nah, jadi itu membuat kekebalan kita semakin rendah. Jadi dengan kita membangun sistem Kokorono Care, mengharapkan ya tadi itu biofeedback tadi bisa meningkatkan imun tubuh lebih baik lagi. Nah ini yang kita sedang atur algoritmanya supaya bisa dipakai. Tapi memang kalangannya kalangan terbatas. Dan untuk yang lain-lain sebenarnya ada produk, tapi masih belum dipublikasikan sekarang. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan publikasikan untuk lebih lanjut. Kita masih fokus karena banyak bencana, Pak, jadi divisi EWS yang sedang bergerak. Baik, ini dari Pak Amir Waluyo tadi masih ada lanjutan pertanyaan. Apakah ada, sebentar nih Pak Momen kayaknya mau bertanya juga. Ini yang Pak Amir Waluyo ini apa ada kerjasama dengan luar negeri nih, Pak? Luar negeri kalau kerjasama dalam belum, tapi memang ke pengujian mungkin Pak nanti. Jadi kita belum tahu nanti ke pengujian. Rencana habis pengujian setelah pengujian di dalam negeri, terutama tadi untuk psikoterapi, kita juga akan bawa ke beberapa negara, terutama hipnoterapi dari luar. Nah, jadi alat ini akan kita promosikan dan dikerjasamakan untuk diuji di berbagai negara. Tapi karena belum selesai gara-gara pandemi di Indonesia, kita belum mengajukan keluar. Karena memang menunggu hasil kita apakah sudah layak kita bawakan keluar sebagai bahan untuk diuji atau belum. Sekarang masih diuji di 7 fakultas psikologi, 7 atau sudah 10 Pak, kalau nggak salah, 10 fakultas psikologi di Indonesia, di USU, di UNPAD, kalau nggak salah, kemudian Tarumanegara, selain di UGM, ada di Undip, ada di Udayana, nah, saya lupa beberapa tempat lain, dan kalau memang itu responnya sudah baik, mungkin kita bawa keluar untuk diujikan kembali pada mereka. Begitu, Pak. Baik. Pak Momon mau melanjutkan pertanyaan nih, Pak. Mohon mengaktifkan mikrofon ini. Silakan, Pak Momon. Ya, boleh, Pak. Biar kelihatan suaranya. Ini Pak Edi, Mas siapa tadi? Ini di Indonesia. Di Indonesia itu kan pola-pola yang namanya hilirisasi kan, hasil penelitian hilirisasi kan pada banyak mentoknya. Ini saya tadi skematik triple helixnya kan belum nampak ini. Jangan-jangan nanti hanya main di tengah saja, nggak sampai hilir. Nah, ini mungkin skematik seperti apa yang direncanakan diprogramkan itu, biar nampak karena
rata-rata semua mentok pada hilirisasi. Rata-rata akhirnya diproduksi sendiri, ngejar APBN, terus dibagi gratis. Rata-rata itu loh, maksudnya gitu. Nah ini kalau tadi objeknya banyak, coba kalau sampai ke bisnis, artinya triple helix-nya jalan, itu mantap. Itu skemanya seperti apa itu Pak Edi? Itu aja Pak Edi, mungkin. Terima kasih. Oh iya, makasih. Silakan Pak Mori. Ya, untuk beberapa produk, karena ini juga ada hubungannya dengan UGM, jadi ada yang kita bawakan melalui institusi UGM. Jadi ada harus melalui mana untuk pemasarannya, kita hanya mungkin dalam hal produksi, jadi pemasaran dan segala macam nanti diikat ke UGM. Untuk beberapa tertentu, kita memang sudah ada pasar, kita sudah ada memang user untuk itu. Nah, jadi memang kita memang tahu bahwa ini segmented sekali, jadi nggak langsung kita bisa produksi massal secara masif, karena memang kita tahu kebutuhannya masih segmented. Jadi dengan kita melakukan kerjasama dengan kedokteran dan juga fakultas psikologi, harapannya ini menjadi cabang untuk digunakan para dokter dan rumah sakit. Dan juga kalau psikolog itu, dan juga kalau kita sasar psikolog, dan juga untuk hipnoterapi, terapis-terapis, begitu banyak di Indonesia. Nah, jadi memang skema yang ada ini, kita ikutin sesuai dengan keperluannya. Jadi ada beberapa memang karena kita prinsipnya itu lebih ke arah bisnis to bisnis ataupun langsung ke person. Jadi memang pengembangannya masih seperti itu. Tadi untuk beberapa hal yang kita anggap untuk masif, kita rencanakan nanti yang GSR ini kita akan masifkan. Setelah melakukan pengujian, kita akan masifkan supaya bisa dipakai di standar Indonesia. Nah, ada beberapa memang harus segmented, Pak. Jadi memang kita harus tahu beberapa yang kita harus segmented hanya kalangan terbatas, dan ada beberapa yang kita keluar karena memang tergantung daripada kebutuhannya. Yang kita pakai ini bukan untuk dipakai seperti baju, untuk dipakai produk-produk seperti untuk orang-orang biasa, tapi memang ini dipakai segmented. Nah, jadi memang kita juga ikutkan regulasi-regulasi yang ada. Kalau kita ikutkan di negara ini kan regulasinya mensyaratkan syarat-syarat yang misalnya SNI, syarat ini kita coba ikutin. Nah, untuk beberapa hal yang bisa kita ikutin sesuai dengan usernya, kita bisa ikutin. Tapi kalau untuk beberapa hal yang kita bisa ikutin, mungkin kita lihat. Karena kita lihat juga kalau sudah ke arah bisnis, nanti jangan-jangan kita sudah invest ke sana, itu malah hanya imbal baliknya sedikit sekali. Nah, jadi memang untuk beberapa hal, kita maju lewat produknya, lewat pengembangan bisnis UGM, karena kita hanya produk kerjasama, tapi untuk beberapa hal kita bisa kembangkan secara masif. Makanya tadi bilang tergantung daripada jenis produk dan kebutuhannya. Begitu Pak komentar saya. Sebenarnya untuk divisi bisnis sudah ada yang mengatur, tapi kita memikirkan segmentasi. Jadi yang kita sasar memang langsung kepada user. Kita hitung itu rumah sakit di Indonesia seberapa banyak, kemudian berapa dokter di Indonesia sebanyak-banyak, berapa psikolog Indonesia sebanyak banyak, dan juga berapa fakultas kedokteran atau fakultas psikologi yang mungkin bisa memakai ini. Jadi minimal kita dapat pangsa pasar itu, saya rasa sudah baik untuk sustainable berikutnya. Karena mereka tidak akan mungkin ada berhenti fakultas kedokteran, begitu juga fakultas psikologi. Nah, berarti pasti akan lifetime terus. Begitu Pak, komentar singkat. Baik, ini dari Pak Momon mau nyambung lagi? Sedikit nih Pak. Oh ya, silakan Pak. Ini untuk masukan saja nih. Tadi di bisnis itu dipikir belakangan. Nah, kalau kita lihat di penelitian di luar negeri itu yang berhasil triple helix itu dibina dari awal. Jadi swasta itu harus sudah membiayai di awal karena market itu yang tahu swasta. Nah, kalau bisnis UGM itu mesti ada sedikit-sedikitnya plat merah. Jadi biasanya peluang pasar itu kurang tajam gitu. Nah, ini saran saja, kalau ini penelitian bagus-bagus, coba cari justru yang namanya triple helix itu kalau skemanya kita mulai dari awal, walaupun hanya fasilitasnya, pembiayaannya, biasanya hilirnya itu lebih mudah. Nah, kalau bisnis tadi dibicarakan, didiskusikan, bisnis itu setelah jadi penelitian baru ditawarkan, biasanya itu ya dilihat dulu, melihatnya lebih panjang. Jadi mungkin itu aja saran itu Pak Edi.
Terima kasih. Terima kasih Pak Momon sarannya. Terima kasih Pak Momon. Wah, luar biasa ini Pak Momon ini yang harus melibatkan diri ini di hilirisasi nih loh Pak Momon. Baik, kita tunggu lagi nih pertanyaan yang muncul sambil nunggu ini. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Pak Joni Zulkifli. Izin bertanya, semoga masih dalam topik. Bagaimana pendapat Pak Mori mengenai alat terapi laser untuk perbaikan kualitas darah seperti yang sering diiklankan di salah satu TV swasta? Ya, kalau sebenarnya dari secara prinsipal sih masuk di akal, tapi karena memang saya belum pernah coba dan kita juga belum pernah menguji, kita belum bisa berkomentar untuk masalah alatnya. Tapi memang dalam prinsip dan juga sudah banyak menggunakan, katanya sih bisa saja. Nah, tapi kan kita harus melihat jurnalnya Pak, melihat hasil ujinya seperti apa. Karena saya belum pernah melihat hasil uji dan secara akademik untuk itu kami belum bisa berkomentar. Tapi kalau dalam make sense-nya mungkin masih masuk akal. Nah, tapi untuk hasil efektifnya untuk laser untuk darah itu karena kita harus sama-sama mencari informasi ilmiahnya seperti apa dan dari penggunanya merasakan seperti apa. Untuk itu saya belum bisa berkomentar untuk hal yang seperti itu. Sekian, Pak. Baik, nunggu pertanyaan lagi, sambil nunggu saya yang ngobrol-ngobrol ini. Dari semua produk yang sudah dikomersialkan ya, itu berarti semua ada patennya ini ya Pak ya? Ya Pak, jadi kita syaratkan semua melalui paten. Jadi atau kalau nggak paten ya hak ciptanya tergantung produknya. Baru kita ataupun sambil paralel gitu loh. Jadi memang dibuat seperti itu sekaligus untuk mengamankan produknya. Jadi ada beberapa memang kita tidak kembangkan sendiri, kita berikan kepada divisi lain yang ataupun institusi lain yang mau mengembangkan. Jadi tergantung tadi. Makanya saya bilang tadi ada prioritas yang harus kita kembangkan, bangun sendiri. Ada yang hanya patennya kita bangun, kita berikan kepada institusi yang mungkin beririsan dengan itu. Dan ya kira-kira semua produk diwajibkan paten dulu, Pak. Jadi paten dulu atau hak cipta dulu, minimal paralel. Nah, kalau sudah ada prosesnya, kita daftarkan untuk izin-izin yang lain. Kalau ada yang seperti tadi, harus kita produksi dan kita kembangkan, kita harus masukkan izin produksi dan izin edar. Jadi harus melalui itu, supaya aman juga, Pak. Kalau ini kan yang terlibat banyak. Tadi kan misalkan ada teknik fisika, kemudian ada kedokteran, dokter-dokter, ada psikolog, mungkin ada yang lain juga. Nah itu cara mengkoordinasikan ininya proses pematenannya ini gimana itu Pak? Jadi kalau ada paten dasar, jadi kita kan ada patennya berkembang Pak. Ada paten dasar yang mungkin alatnya mungkin engineering. Tapi kalau ada paten ketika pengujian, ada mungkin penambahan. Seperti di psikologi, mereka menambah di pengujian, malah terapi pengujiannya. Nah, jadi bukan ke alatnya. Jadi kita malah patenkan ataupun kita HKI-kan itu adalah terapinya. Jadi modul terapinya. Jadi kita bisa atur. Dan biasanya itu kerjasamakan dengan HKI UGM, bagian mana yang akan kita patenkan dan sudah ada kerjasama di sebelumnya Pak. Jadi sudah ada pembicaraan sebelumnya dan itu yang kita teruskan. Apakah produknya berupa modul? Kalau modul pasti nanti sifatnya di terapi itu di HKI-kan atau sifatnya berupa alat. Kalau berupa alat juga semua yang terlibat dalam proses itu kita masukkan di paten. Makanya ada yang paten sampai ada yang 10 orang, ada yang dipaten ada 8 orang. Nah, jadi semua, jadi minimal siapa yang berperan dalam proses desain, tapi kalau dalam proses desain sudah selesai, mungkin ketika proses pembuatan, nah ini mungkin masalah royalti nanti Pak, itu pembagian bagi di belakang sudah ada pengaturannya. Ya.
Jadi satu produk ini bisa ada beberapa paten ya, Pak? Betul. Jadi memang ada seperti tadi ada paten dasar, paten ini, kita gabung, ada lagi untuk metodenya, ada sistemnya. Jadi mungkin bisa berbagai, jadi banyak sekali. Jadi memang ya makanya itu kan apa paten mulai dari paten dasar, terus paten pengujian dan paten diantaranya apa. Kan terus kemudian nanti kalau ini produk sudah terjual komersial, alokasi royaltinya ini kan ngatur-ngaturnya. Itu sudah itu permasalahan juga itu. Ya, sudah dibuatkan di awal di apa pembagiannya kira-kira sekian. Nah, sudah tanda tangan dulu semua para inventor. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Ini dari Pak Ujan ya ini ya. Pak Ujang Sudiarto. Sudah selayaknya agar hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh institusi pendidikan dapat dikomersialisasikan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini agak sulitan nih bacanya. Yang di tempat saya belum muncul. Oh, isinya nih komentar ya, ini jadi sudah selayaknya nih tentang apa hasil riset dan kajian dilakukan oleh institusi pendidikan ini dapat dikomersialkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa ini gitu. Jadi memang apa prosedurnya untuk komersial memang seperti itu ya Pak ya. Ini harus tadi melibatkan banyak orang, melibatkan banyak paten. Mengkoordinasi antar paten gimana ininya porsi-porsi apa royaltinya, ini masalah-masalah di luar pengembangan produknya sendiri. Ini yang mungkin yang perlu diperhatikan juga. Kalau ini Pak, apa masalah kalau ada pertanyaan TKDN, nah itu kan, apakah ini 100% ataukah gitu kan masih kurang dari 100%? Nah ini gimana nih jawabannya ini? Untuk beberapa sistem mungkin belum sampai mencapai 100%, karena memang ada yang untuk mendapatkan keandalan tertentu kita harus mendatangkan dari produk dari luar. Tapi masih kita harapkan semua sudah di atas 90 dan semuanya itu sudah bisa kita produksi sendiri. Dan enaknya kita malah melibatkan yang tadi itu semua unsur yang ada di UKM yang ada di Jogja yang bisa berperan. Jadi kerjasama itu yang saling menguntungkan yang kita harapkan. Kita tahu Yogyakarta itu banyak gudangnya program, gudangnya bengkel untuk menyiapkan itu. Kalau mereka tidak berdayakan, mereka juga akan rendah. Dan pasti produk mereka juga tidak dari luar, itu dari dalam. Jadi memang kita harapkan untuk TKDN ini harapannya bisa 100%. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, mungkin beberapa persen itu masih kita datangkan dari luar, tapi bisa mungkin dalam waktu dekat kita bisa handle semua, Pak. Semoga dalam posisi lancar ini. Baik, kalau dikaitkan dengan tadi apa pemberdayaan UKM ini, UKM yang jenis apa ini yang kalau dengan apa Amakusa ini? Apa misalkan oh ini bikin apa casing atau box di sana, itu ada berapa macam ini Pak yang apa selama ini berhubungan dengan Amakusa ini? Ya, untuk UKM itu bisa banyak Pak. Jadi sementara itu casing yang paling itu, karena kita buat apa ngurus casing karena yang tempat mereka lebih spek untuk itu. Jadi kita ada beberapa yang casing, kalau casingnya harus logam, atau casingnya harus plastik ataupun permintaan khusus ya kita berikan kepada mereka. Dan kita mungkin fokus kepada penyiapan sistem dan nanti pengujian sehingga itu handal. Dan kalau itu banyak sekali yang terlibat tergantung daripada jenisnya, Pak. Jadi jenis produknya bisa ada 5-6 UKM yang terlibat dan mereka kadang tidak sama tahu bahwa itu mau dibuat apa. Jadi hanya kita yang tahu. Jadi memang tugasnya kita juga bisa memanage itu sehingga mereka juga bisa berkembang. Ketika kita berkembang, mereka juga bisa merasakan dampaknya. Dan sampai sekarang kerjasamanya cukup baik dan mereka juga
malah senang kalau kita berikan orderan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu, Pak. Ya, kalau melibatkan UKM tadi itu bagaimana menjamin kualitasnya itu dari amakusannya itu. Oh, ini kualitasnya harus seperti ini, walaupun diorder ke UKM tadi itu, Pak. Ya, biasanya kita akan tes produk dulu. Jadi ada 1 atau 2 produk, kita coba ke mereka, responnya seperti apa. Jadi kita sudah ada gambarnya, ada sistemnya, kebutuhannya. Dan itu langsung bukan kita langsung mengcek, langsung kita bawa ke user, ataupun kita bawa yang biasanya yang penguji produk seperti itu. Apakah itu sudah cocok atau tidak. Ternyata selama ini cocok saja. Jadi memang kita pegang gambarnya, spesifikasinya, mereka nyiapkan sesuai dengan kebutuhan, ya jalan terus. Mungkin ya selama ini masih jalan, Pak. Jadi kita pantau kualitas juga, kalau ada yang masalah kita bisa reject, dan sudah ada perjanjian di awal tentang itu. Jadi selama ini masih bagus kerjasamanya dan tidak ada masalah, karena mereka juga pasti mengharapkan produksinya itu continue sesuai dengan kualitas. Dan ini kita sudah beberapa tahun, Pak. Jadi mereka sudah tahulah kebutuhan kita, atau malah kita sering komunikasi, cocoknya ini levelnya bahannya seperti apa, rekomendasinya seperti apa. Nah, jadi kadang mereka juga memberikan input yang lebih baik, kita menimbulkan added value untuk produk kita. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu ada interaksi ya sebenarnya ya. Oh, ini materialnya, mungkin ketebalannya. Betul. Malah mereka lebih tahu. Jadi kalau kita tahu kebutuhannya kira-kira seperti ini ya, mereka akan menyarankan. Jadi memang jadi komunikasi di luar bisnis itu juga jalan terus. Jadi banyak hal yang di luar, karena kita juga untuk kegiatan yang lain juga ada bagi mereka mungkin produk-produk tertentu. Jadi masih lancar-lancar dan mereka menjamin kualitas untuk. Kalau dari komitmen waktu bagaimana? Ini mereka juga nggak ada masalah ya? Selama ini tidak ada masalah, karena memang tidak dalam jumlah yang skala besar sekali, maksimum itu paling-paling 100 lah. Dalam kita waktunya juga tahu, dan mereka komitmen untuk waktu itu, dan malah mereka yang memberikan waktu spare. Jadi kalau kita bilang sekian, nah mereka akan mengatur waktunya malah seminggu atau malah 3 hari sebelum kita janjikan, mereka mengatakan sudah ready. Jadi memang kita bagus untuk kerjasamanya. Semoga lanjut. Baik, ini muncul satu pertanyaan, Pak. Ini 1729, tapi ada pertanyaan muncul dari Pak Joni Zulkifli ya. Bagaimana kebutuhan instrumen biofeedback ini secara nasional, bahkan ke mancanegara? Barangkali bisa lebih dimasalkan untuk mencapai skala ekonomi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Ya, memang ini kalau kami lihat ini sangat penting, apalagi untuk masa sekarang, kebutuhan alat-alat monitoring, nanti apakah ditambahkan dengan sistem teknologi informasi, ini sangat membuka peluang. Jadi sekarang dalam produk kita bisa buat, dalam tantangan-tantangan bisa kita buat, tinggal sekarang kemauan untuk menggunakan. Jadi kita dengan memberdayakan misalnya dokter spesialis, kemudian terapis, dan juga sekarang residen ataupun mahasiswa kedokteran, ataupun siapapun yang terlibat sejak awal, mereka dilibatkan dalam risetnya, harapannya mereka menjadi marketer yang baik. Nah, jadi ini kita ganti polanya menjadinya mereka, jadi Pak, karena di UGM itu kan banyak dari luar daerah itu yang ambil spesialis, yang ambil dokter di UGM. Nah, jadi kita kenalkan alat ini pada mereka. Jadi selama ini ya jadi masalahnya begitu, sehingga rumah sakit mereka di tempat mereka bekerja akan menggunakan alat ini. Nah, kira-kira begitu. Untuk secara nasional mungkin ini komitmen. Harapannya dengan Menteri Kesehatan yang baru yang sudah memikirkan ekonomi, bisa mengetahui potensi-potensi alat-alat kesehatan produksi dalam negeri dan bisa dipakai. Nah, dan ini harapan kita sudah punya gambaran kesehatan juga bisa menggerakkan ekonomi. Dan untuk ke luar negeri, kami rasa kita mulai dulu dengan promosi, kemudian seminar, dan juga tadi pengujian. Kalau tidak diujikan, alatnya kita tidak berikan kepada mereka untuk diuji, mereka tidak akan mau menggunakan. Jadi harapannya, setelah pengujian dalam negeri bisa berhasil, dan mungkin kita serahkan kepada mereka, dan itu bisa terus berlanjut, bisa menjadi produk yang lifetime juga bagi mereka.
Begitu Pak, kira-kira Pak Edi. Baik, jam sekarang sudah 17.31. Jadi harus kita akhiri nih, Pak. Terima kasih banyak atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika PI pada Pak Memori yang sudah menyampaikan materi knowledge sharing-nya yang luar biasa. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan juga inspiring, ya, memberi banyak inspirasi pada kita semua untuk kemajuan kita semuanya juga. Terima kasih pada Pak Ildiansyah yang juga menyampaikan tadi safety moment. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung sampai dengan saat ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi minggu depan Selasa Rabu, ya. Tanggal berapa itu? 26, 27 ya. Januari, minggu keempat ini kan untuk ke bulan Januari. Sebelum kita masuk, nggak terasa nih dari rasanya tahun baru 2021 baru kemarin kok udah mau Februari, udah mau ganti tahun lagi. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat sore, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Muri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya.